Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang masuk tentang bab keterangan bahwa sebagian umat ini menyembah al-wathan. yakni al-awthan. Al-wathan ini jamak dari wathan. Awthan itu apa? Ada, kita suka mengatakan berhala. Ya, apa bedanya sonam sama wathan? Ada yang tahu? Orang nyebutnya sama-sama berhalanya, padahal perspektifnya berbeda. Bedanya di mana? Hah? Salah. Bukan itu. Hah? Bukan. Sonam itu adalah berhala berupa patung yang dipahat, ya, yang bentuknya makhluk yang bernyawa. Itu disebut dengan sonam. Kita mahat, contohnya mata apa? Manusia, ya, mahat-mahat yang bentuk makhluk bernyawa itu disebut dengan sonam. Tapi kalau wathan ini bentuknya lebih umum, yaitu hal yang disembah, mau patung, pohon dan lain sebagainya, maka itu masuk sebagai wathan. Jadi sonam masuk wathan enggak? Masuk. Tapi wathan belum tentu sonam. Jelas di sini? Paham? Nah itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang masalah ini. Orang-orang kaum muslimin itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah kelompoknya Khawarij. Kita tahu Khawarij, ya. Khawarij ini mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, bahkan memandang bahwa sebagian besar kaum muslimin terjerumus dalam kekafiran karena kejahilan. Mereka mengatakan murtakibul kabirah khalid mukhallad finnar. Orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal di neraka. Jadi nggak ada ampunan sama sekali bagi mereka. Pendapat mereka ini, ya. Makanya inilah yang kemudian disebut dengan takfiri. Orang-orang yang suka mengkafirkan, namanya Khawarij. Jelas? Yang kedua adalah orang-orang musyrik, ya, dalam bentuk dia nyembah apapun, musyrik secara umum. Orang-orang musyrik ini mereka berpandangan bahwa mustahil kaum muslimin terjerumus ke dalam kekafiran setelah keislamannya. Nanti mereka punya dalil juga, bukan nggak punya dalil, mereka punya dalil. Ya, nanti saya jelasin dalilnya. Kemudian yang ketiga adalah kelompoknya siapa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah berpikirnya berbeda lagi. Ahlus sunnah mengatakan bahwa mungkin saja orang muslim itu terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga mereka mengkafirkan yang berhak untuk dikafirkan, tapi tidak mengkafirkan yang tidak berhak untuk dikafirkan. Artinya mengkafirkan personal itu gak gampang, ya. Tapi secara umum, ketika seseorang keluar dari agama, maka secara umum dikafirkan. Secara umum, jelas ya, bukan personal. Tapi kalau Khawarij, mereka personal langsung. Menjudge seseorang, pokoknya pelaku dosa besar nih, ya, sudah, mereka kekal di neraka. Itu Khawarij. Makanya mereka lebih mudah untuk mengkafirkan personal, yang bahaya, ya. Nah, tapi ya, tentunya setelah ditegakkan iqamatul hujjah, ya,
Dan juga apa? Izalatus syubhat, menghilangkan syubhat sama ditegakkan hujah. Kalau ditegakkan hujah, seseorang masih meleng dan lain sebagainya, maka ini kondisinya berbeda. Inilah ahlus sunnah. Jadi gak mudah kemudian terjadi seseorang mengkafirkan begitu saja. Tapi yang jadi permasalahan adalah kelompok kedua, orang-orang yang melakukan kesyirikan, merasa bahwa gak gampang seseorang itu keluar dari agama setelah mereka Islam. Ya, jadi apapun yang dilakukan tidak mengeluarkan mereka dari agama. Mau nyembah kuburan, mau apapun, tetap mereka disebut muslim secara mutlak. Kira-kira dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Dikatakan inna syaitana qad aisa ayya budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya iblis itu telah putus asa untuk disembah oleh orang yang rajin sholat di jazirah Arab. Jadi selama orang sholat, mereka itu nggak bakal diganggu iblis dan mereka nggak bakal musyrik. Ya, dari dalil ini, bayangin jelas. Ya, tapi dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian. Berarti apa? Orang sholat, dari kalau lihat dari perspektif ini ya, orang salat itu bisa syirik gak? Kalau dari perspektif ini nggak bisa kan? Yang ada apa? Cuman permusuhan aja, nggak masuk ke dalam kesyirikan. Mereka punya dalil. Gimana caranya untuk memahami? Padahal orang sholat itu juga punya kemungkinan mereka kepleset kesyirikan. Besar lagi, gak kecil. Ayo, makanya disebutkan apa? Yang penting sholat, selamat. Pernah dengar ini? Karena mereka punya dalil. Dalilnya riwayat Muslim lagi. Antum mau bantah dalil ini dhaif? Ini dalil sahih. Kalau antum nggak paham, kena antum syubhatnya. Oh, benar ya. Nah, kalau nyalahin dalilnya apa? Makanya antum harus faham asbabul wurud namanya. Jadi seseorang kalau menelaah hadis itu dia faham ini maksudnya apa, tadinya kemana, kenapa kok kemudian dikatakan masalah ini. Ya ikhwah, mereka mengatakan orang-orang yang masih sholat tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan karena setan sudah putus asa dalam menjerumuskan orang-orang yang sholat, ya, untuk menjadi penyembah setan dan pelaku kesyirikan. Ada beberapa hal yang kita harus pahami dalam bantahannya. Yang pertama, Nabi hanya menjelaskan kondisi perasaan setan. Ini perasaan setan. Pertanyaannya, perasaan bisa berubah nggak? Bisa. Dan kapan perasaannya terjadi? Pada waktu di Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam nggak? Nah, di titik itu perasaan setan jadi putus asa. Ini asbabul wurudnya. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berdalil dengan hadis ini pada hakikatnya mereka berdalil dengan perasaan setan. Memangnya perasaan setan cuma satu doang? Setan tuh berubah-berubah perasaannya. Iblis berubah. Dan perasaan setan itu belum tentu benar sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena setan tidak mengetahui ilmu yang gaib. Setan berpikir pada waktu itu, oh kaum muslimin masuk Islam banyak, wah kayaknya nggak mungkin goda. Di waktu itu, ya mereka sholatnya khusyuk. Semakin berjalannya waktu, kira-kira tambah naik apa tambah turun? Nah, setan ngelihatnya di waktu itu. Sedangkan hadis ini ditarik ke setiap zaman. Ini merupakan perkara yang salah. Karena Rasulullah menjelaskan tentang perasaannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 110. Coba antum buka.
sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Nah, Allah mengatakan hatta idastai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wa la yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Allah katakan sehingga apabila para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi, akhirnya apa? Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul pertolongan kami. Ya, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan tidak dapat ditolak siksa dari orang-orang yang berdosa. Apa maksudnya? Al-Imam Qurtubi menjelaskan bahwa para rasul yang putus asa itu mereka tidak akan ditolong oleh Allah dan tidak akan datang kemenangan kepada mereka, tapi perasaan mereka keliru. Berarti apa? Para rasul juga punya perasaan nggak di sini? Yes. Maka kemudian Allah ya menolong mereka. Perasaan di awalnya sudah apa? Muncul keputusasaan. Kemudian Allah menolong mereka setelah mereka putus asa dari apa yang mereka kira. Kemudian istilah musallin, ya, musallun di sini adalah yang disebut semua orang yang salat. Ya, sedangkan ini namanya kalau kita bilang orang-orang yang hanya dilihat oleh setan ketika itu. Paham ya? Makanya setan putus asa. Dan pendapat yang benar karena setan lihat para sahabat salat. Dan itu sangat memungkinkan setan putus asa. Sedangkan generasi setelahnya kira-kira sholatnya kayak para sahabat gak? Ya ikhwah, para sahabat itu sampai subhanallah ya ikhwah, antum bisa bayangin gak? Saking mereka nikmatnya sholat. Ada generasi setelahnya dikisahkan pada waktu itu ada orang yang posisinya kakinya harus diamputasi. Kemudian ada saran bagaimana kalau engkau minum khamr aja supaya diamputasinya lebih mudah. Maka kemudian dia mengatakan, apa mungkin aku berobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang Allah haramkan? Solusinya gimana? Dulu nggak ada anestesi dulu, pakainya homer. Solusinya gimana? Akhirnya biarkan aku salat, kemudian silahkan potong kakiku di posisi aku salat. Subhanallah, pas salat dipotong kakinya itu nggak ada yang teriak, nggak teriak sama sekali. Salat dengan khusyuk. Begitu salam selesai baru teriak, sakit. Itu mereka menikmati dulu seperti itu ya ikhwah. Kualitasnya mereka, sholat mereka itu jadi tempat mereka buat istirahat dalam kehidupan yang capeknya hidup. Itu sholatnya mereka dulu. Makanya Rasulullah SAW itu membedakan dua hal ya, dan tidak menjadikan satu. Zaman sekarang dijadiin satu. Apa kata Rasulullah? Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fis-shalah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikanku cinta terhadap dunia ada dua, perempuan sama minyak wangi. Rasulullah senang sama bagaimana cintanya Rasulullah kepada istrinya. Ya, ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang paling kau cintai, kata Rasulullah siapa? Aisyah. Ya, kemudian Rasulullah juga senang sama minyak wangi. Bahkan ketika Rasulullah keluar rumah dalam posisi selalu wangi. Bahkan Rasulullah ketika bertemu dengan istrinya dalam posisi rapi. Ya, bagaimana kemudian Rasulullah perangannya yang sangat luar biasa. Senang sama minyak wangi. Tapi yang menjadikan pandanganku sejuk adalah salat. Yang membuat aku bahagia adalah salat. Dua hal yang berbeda. Yang disenangi sama yang buat kita bahagia sama Rasulullah dijelasin berbeda. Zaman sekarang enggak. Kita begitu mentok stres, mikirnya apa? Saya senang ini, kayaknya kalau saya melakukan ini enak, betul apa enggak? Begitu antum ngelakuin bahagia enggak? Ya ikhwah, apa yang kita senangi belum tentu kita buat kita bahagia. Karena kebahagiaan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari apa yang kita usahakan. Makanya seseorang suka ketipu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka bedain menyamakan antara sesuatu yang dia senangi sama sesuatu yang buat dia bahagia. Yang kita cintai belum tentu buat kita bahagia, tapi
ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kebahagiaan itu jelas. Di sini jelaskan. Makanya ketika Rasulullah nyuruh Bilal untuk mengumandangkan salat, apa kata Rasulullah? Kum ya Bilal, arihna bis-shalah. Berdiri wahai Bilal. Disuruh untuk mengumandangkan salat. Istirahatkan kita dengan salat. Karena pada dasarnya mereka merasakan senangnya hidup. Bahkan antum ulama salaf sampai menjelaskan kalau nggak ada kehidupan malam kita beribadah khusus sama Allah, kita nggak tahan hidup di dunia. Jadi pada dasarnya yang membuat setiap hari aktivitas kan ada yang namanya capek, ikhwah. Casnya mereka itu di sholat. Kita sekarang kebalik jauh. Giliran ke masjid, imamnya agak panjang dikit, milih masjid lainnya. Yang ini lebih enak. Makanya hidup kita berantakan. Karena porsi cara mandang kita ibadah dengan cara yang sangat berbeda. Ya, justru kita ngerasa ibadah cuman rutinitas dan beban hidup. Bahkan ketika seseorang antara lapar sama sholat, mana duluan? Yakin lapar. Kadang-kadang sholat dulu, kenapa? Biar nanti makannya tenang. Berarti antum mulai ngerasain sholat jadi beban hidup. Betul apa enggak? Duluan orang makan, sudah cepat-cepat sholat aja, cepat sholat. Habis itu baru makan. Benar apa salah ini? Salah mutlak. Ya, karena Rasulullah menjelaskan tidak sempurna sholat seseorang ketika dihidangkan makanan. Makanya para ulama menjelaskan ini kondisi makro, orang lapar, ya ada makanan tapi kemudian dia duluin sholat. Ya, karena orang dulu merasakan sholat itu kebutuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi semua penghalangnya disingkirin dulu habis. Disingkirin habis semuanya baru kemudian mereka ibadah. Nah, konsep ini ya makanya menjadikan mereka menikmati ibadahnya luar biasa. Capek-capek habis sholat, rasa tenangnya balik lagi. Ya, mereka nunggu dari sholat ketemu sholat. Bahkan antum tahu Imam Ahmad dalam sehari sholat sunnahnya berapa rakaat? 200 lebih. Orang mikir, Ustaz, Imam Ahmad terus aktivitasnya cuma sholat toh. Ya ikhwah, dia masih punya aktivitas yang lainnya, mengajar dan lain sebagainya, tapi dia juga punya sholat malam yang dia lakukan dan sholat-sholat yang lainnya. Ini menunjukkan keberkahan waktu yang sangat luar biasa. Di zaman sekarang, kalau kita runut nih dari pagi sampai malam, bengongnya kita sama aktivitas banyak mana? Ya sudah. Dari mana mau kita hidup berkah? Kosongnya kita mau aktivitas berikutnya masih diem dulu, mikir ini ngapain ya. Dulu enggak, Allah tata hidup mereka dengan baik karena urusan mereka sama Allah baik. Satu-satu habis gini, bayangin antum. Ya, jadi hidup tuh merasa lebih indah luar biasa. Makanya setan putus asa. Zaman sekarang setannya bahagia luar biasa. Godanya enggak capek-capek. Ya, dulu mereka sampai putus asa mentok karena capek, godanya gak mudah. Makanya keimanan sekarang mereka goda dengan luar biasa. Nah, kenapa orang Yahudi begitu mereka gak takut sama kaum muslimin? Padahal dulu mereka luar biasa ketakutannya. Karena mereka tahu kaum muslimin yang sekarang selama mereka tidak memperhatikan sholatnya ke masjid, maka iman mereka masih turun. Dan mereka mudah untuk ditaklukkan. Ini yang terjadi ya ikhwah. Karena mereka mengerti benar bagaimana ya Islam itu mengajarkan naik turunnya kualitas hidup seseorang. Terletak pada urusannya sama Allah. Selama orang masih mikirin gadget istilahnya HP, ya dari situ sudah kelihatan bagaimana kualitas mereka. Orang dulu lebih banyak baca apa? Sekarang lebih banyak baca, nggak pakai koran lagi sudah, lebih canggih lagi, betul? Ya. Masyaallah, ini rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat, ya banyak yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Di antaranya karena mengingkari apa? Hukum zakat. Dan juga di antaranya
ya, mereka mengikuti nabi palsu. Puluhan ribu jumlahnya. Siapa yang diikuti? Musailamah al-Kadzdzab. Kalau sudah kayak gini, kira-kira setan putus asa enggak? Enggak. Jadi hadis ini menunjukkan hanya pas posisi kapan? Fathul Makkah. Karena Allah SWT menjelaskan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Disitulah titik di mana setan ngelihat bondong-bondong manusia yang dulunya tersesat, mereka banyak dapat hidayah di saat itu. Allah jelaskan sudah. Ya. Kemudian juga kita juga tahu dalam masalah ahkam namanya ahkam riddah. Ahkam riddah ini hukum berkaitan dengan orang-orang yang keluar dari Islam. Ada 10 pembatal keislaman. Ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang salat sekalipun, ketika mereka tersangkut dengan pembatal keislaman, maka mereka akan tetap keluar. Ya, dan tidak menjadikan bahwa orang yang salat pasti akan bersih. Berapa banyak orang-orang yang salat kemudian kemaksiatannya aja berjalan bersamaan dengan salatnya. Sedangkan Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti salatnya benar atau salah? Jelas salah ya ikhwah. Salatnya berantakan. Karena pada dasarnya ya, coba kita harus paham dengan baik tentang konsep masalah ini. Seseorang yang diterima ibadahnya, mereka akan mendapatkan 3 jalan kebahagiaan sekaligus. Ya, tapi ketika tidak diterima, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan masalah ini. Kira-kira apa aja? Coba dicatat baik-baik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, saya sering jelaskan masalah ini, menukil perkataan gurunya Syekhul Islam Taimiyah. Dengerin dulu, baru kemudian nanti ada hal yang bisa dicatat. Dan ini disebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, disebutkan idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbika wanshirah fattahimhu fa inna rabb ta'ala syakur. Kalau engkau tidak mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan ya pada amal yang engkau kerjakan, maka curigain amalmu sendiri. Kenapa? Karena Allah itu maha mensyukuri. Tahu maha mensyukuri? Kalau orang taat sama Allah, Allah balas kebaikan enggak? Itu yang disebut dengan maha mensyukuri. Maha mensyukuri. Faham titik poin ini? Nah, dari perkataan ini, maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mentafsirkan perkataan gurunya sendiri dengan mengatakan, yakni annahu labudda ayuthibal amil ala amalihi fid dunya. Kita bicara balasan dunia nih. Ya, bahwa Allah itu pasti ya akan membalas bagi orang-orang yang melakukan amalan saleh di dunia dengan balasan. Apa itu? 1. Ya, min halawatin yajiduha fi qalbihi. Dari kenikmatan yang dia bisa temukan di hatinya sendiri. Orang kalau diterima amal solehnya, maka hatinya ngerasain nikmat di balik amal yang dia lakukan ketika Allah terima itu. Jelas? Jadi kalau kemudian kita habis ibadah tambah sumpek, cross check sudah. Kalau ngomong ibadah kita sudah benar, berarti antum masih butuh belajar lagi. Karena nggak mungkin orang yang Allah lihat sebagai orang yang taat sesuai dengan aturan Allah dan ikhlas karena Allah, kemudian Allah balas dengan sebaliknya. Yang kedua, wa quwwati insyirah, yaitu besarnya kebahagiaan hidupnya. Sudah hatinya nikmat, hidupnya lapang lagi. Jelas? Sini. Yang ketiga, wa qurrati ainin, yaitu sejuknya pandangan matanya. Jadi dia selalu optimis dalam hidupnya dan dia merasakan bahwa Allah menolong dirinya di dalam kehidupannya. Sehingga Allah tunjukkan penyejuk pandangan mata itu terletak pada keluarga yang dia cintai. Yang dimana Allah kasih mereka hidayah juga. Karena ya ikhwah, ketaatan kita sama Allah itu tidak berhenti sampai di diri kita saja, tapi Allah berikan balasan kepada hambanya dengan dijaga keluarganya juga untuk taat. Dan ini jelas dalilnya. Ya, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 74,
doa yang sering kita jawab, kita baca. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini Imam Hasan Al-Basri mentafsirkan dengan mengatakan apa? Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Katanya Imam Hasan Al-Basri, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hambanya yang beriman orang-orang yang dicintainya menjadi penyejuk mata, di mana mereka dalam kondisi taat kepada Allah. Orang-orang yang dicintainya. Siapa? Semua yang dicintainya sama dia. Allah buat mereka dalam kondisi taat sama Allah. Makanya dia melihat keluarganya sendiri, senang dia. Dia merasakan bahwa ada surga di rumahnya. Ya, ditunjukkan bagi siapa? Hambanya yang beriman. Makanya Sa'id ibn Musayyab mengatakan kepada anaknya apa? Wahai anakku, aku memperbanyak salatku sama Allah supaya Allah menjaga dirimu. Karena bentuk ketaatan seseorang kepada Allah, ketika benar Allah kasih keluarganya juga dikasih petunjuk karena hamba yang taat ini. Ada juga penjelasan di dalam surat Kahfi ayat 82. Ya, di mana kisah Nabi Khidir menegakkan tembok yang mau runtuh. Yang di bawahnya ada harta milik anak yatim. Tahu alasannya apa? Kata Nabi Khidir mengatakan ya bahwa wa kana abuhuma salihah. Bapak dua anak yatim ini anak soleh, itu alasan utamanya. Dan Ibnu Katsir yang lebih mengagetkannya lagi mentafsirkan ayat ini bahwa kakeknya yang soleh itu yang ketujuh, dia generasi ketujuh dia. Satu orang di atas jauh lagi, bukan dia turunan Paslu, bukan bawah Paslu ini. Dia yang ketujuh. Allah jaga iman sama hartanya dia, sampai Allah jadikan contoh, diutus kepada Nabi secara khusus buat contoh buat kita semua, ya, untuk supaya jaga harta yang bakal jadi warisan buat dia. Ya, ini dia ya, ikhwah. Bagaimana kalau Allah membalas hambanya yang taat? Jadi kalau antum masih mengatakan saya sudah sholat, tapi kenapa hidup saya masih berantakan? Antum harus cross check dulu. Ibadah sudah benar apa belum? Ya. Ini konsepnya, karena Allah itu maha balas dan balasnya Allah luar biasa. Kita kalau buka masalah ini, subhanallah, antum akan melihat keajaiban yang sangat luar biasa yang kita kadang-kadang suka lengah dan nggak menyadari. Seakan-akan itu hal yang pertolongan yang datang dan lain sebagainya, karena ngerasa bahwa saya ini pas waktu itu beruntung. Enggak, karena Allah melihat kita taat, Allah kemudian perhatian urusan kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan juga, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Itu yang dimaksud. Jagalah urusanmu sama Allah, niscaya Allah akan menjaga urusan denganmu. Jagalah urusanmu kepada Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Ini yang dimaksud Allah menjaga hambanya secara khusus. Sampai Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, yang merasa selalu diawasi oleh Allah secara khusus. Antum buka tafsirnya. Ya. Inilah konsep sebenarnya kalau ibadahnya benar. Makanya setan putus asa, karena Allah yang jaga hambanya. Bahkan ya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan masalah ini. Coba perhatikan, kita ini kadang-kadang ya berpikir bagaimana orang itu bisa dengan mudah begitu taat dan istiqomah. Kira-kira rahasianya apa? Antum tahu nggak selama ini bagaimana mereka bisa ketaatannya terjaga? Apakah mereka nggak punya keinginan maksiat? Mereka punya nafsu nggak? Ya, orang yang taat itu masih punya nafsu. Jangan pernah berpikir mereka clear total dirinya kemudian selalu ingin taat sama Allah. Ada sisi buruknya juga, tapi Allah tutup kesempatannya buat maksiat. Apa dalilnya? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya sampai hambanya itu istiqomah terus. Allah katakan di dalam surat Fussilat ayat 31. Perhatikan baik-baik dan perhatikan tafsirnya. Ya, Allah mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah Allah menjelaskan tentang innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
qalu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian Allah katakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal fil akhirah. Allah katakan kami pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kami adalah teman-teman kalian selama di dunia. Kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, kami pelihara kalian berkat perintah Allah. Dengan apa? Dengan diutusnya malaikat. Paham titik ini? Oke. Kemudian demikian juga kami selalu bersamamu di akhirat. Kami temani engkau dalam kesendirianmu di dalam kuburmu. Pada saat sangkakala ditiupkan, kami selamatkan kamu pada hari kebangkitan dan kami bawa engkau melalui sirat sampai masuk surga. Itu tafsiran nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jaga total. Berarti istiqomahnya mereka karena Allah utus malaikat sebagai penjaga mereka. Makanya kepingin maksiat tutup kesempatannya. Ini kalau Allah sudah cinta. Untuk dapat itu kita disuruh berusaha dekat dulu. Lah konsep berusaha dekat kitanya ini yang jadi permasalahan. Paham ya? Di sini ya. Jadi para sahabat bisa seperti itu karena Allah jaga mereka siang malam. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, itu kan sahabat. Kita selalu mengatakan apa? Itu sahabat kita di mana? Konsep ini yang buat gembosin kita untuk niru mereka. Karena mereka itu juga manusia kayak kita. Kenapa mereka bisa taat luar biasa sama Allah? Karena Allah jaga siang malam. Ini yang dimaksud tuh ya. Ini yang buat seseorang kemudian akhirnya menjadikan syaitan selalu putus asa. Sedangkan kita mau deketin Allah aja, kitanya yang malah putus asa. Bagaimana Allah mau ngasih kita hidayah? Ya. Makanya setan selalu menggembosi keyakinan kita sama Allah. Karena di titik itulah ya penentunya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, daqata amal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Disebutkan seseorang akan merasakan manisnya iman barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah SAW sebagai utusannya. Ini merupakan apa ini? 3 hal ini. Pertanyaan di kuburan. Dan konsep inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk bisa yakin pakai iman. Kalau kita nggak yakin, mulai pakai logika, runtuh semuanya. Jelas? Paham di sini ya, ikhwah? Oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini ya, kita akan berbicara tentang apa saja dalil-dalil yang dinukil oleh penulis tentang permasalahan seseorang itu bisa belok kepada menyembah berhala. Dari masa ke masa kita bicara. Ya. Ada 5 dalil yang dinukil. Coba dalil yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian sama persis sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi? Ya, ya ikhwah, ini alasan besarnya. Alasan besarnya kenapa seseorang bisa ngikutin. Walaupun mereka Muslim, tetapi ada fitnah besar di balik apa yang dilakukan. Dengan apa? Syaitan giring kepada mutaba'ah. Mutaba'ah siapa? Mutaba'ah kaum-kaum sebelumnya yang tersesat. Kenapa? Karena metode sesatnya seseorang dari zaman ke zaman selalu alasannya sama. Mereka meninggalkan aturan Allah. Kalau sudah meninggalkan aturan Allah, maka yang mereka cari adalah tren. Paham ya? Tren ini yang nyesatin. Kira-kira tren kebanyakan yang terjadi, tren ketaat atau tren keburuk?
Yes. Karena orang-orang yang taat itu mayoritas atau minoritas? Ya sudah. Makanya Rasulullah menjelaskan, perhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum, ya, hadwal qudwati bil qudwah. Ya, disebutkan apa? Kalian benar-benar akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian sama persis. Kenapa? Ngikutinnya benar-benar plek. Kalau sudah sama persis, walaupun itu hal yang berkaitan dengan agama lain, diikutin juga nggak? Namanya tren. Mereka mulai nggak ngelihat ini agama, ini nggak pukul rata semua. Ini sistemnya, ya. Hatta lau dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh, sampai kalian masuk ke lubang biawak, maka sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga masuk ke lubang biawak. Dob itu beda sih sama biawak sebenarnya, ya, karena kalau biawak hukumnya apa? Haram. Kalau dob hukumnya halal. Orang kalau kita bilang kayak model istilah orang Indonesia nyebutnya apa? Kadal gurun, ya. Ya sudah, itu dob. Ya, biasanya jadiin apa? Obat kuat, ya. Memang benar. Itu dob. Ya, berbeda sama karena dia tinggal di lubang-lubang. Nah, istilahnya lubang biawak, lubang kadal gurun lah kita sebutin. Kenapa Rasulullah SAW memberikan gambaran lubang? Saya berikan alasannya satu-satu. Yang pertama, kita bicara kata-kata la tattabi'unna. Istilah la tattabi'unna di sini Rasulullah SAW bersumpah dengan menggunakan lam. Paham? Kalian, istilahnya menggunakan kalian akan mengikuti, ya. Makanya setelah sumpah datang dengan lamut ta'lil, ya. Setelah itu diikuti dengan apa? Diikuti dengan nun taukid. Sudah lam pakai nun lagi. Berarti artinya apa? Benar-benar yakin, muakkad. Lamut taukid dan nun taukid. Awal sama akhir digabung jadi satu. Antum bisa bayangin nggak? Kalau antum bisa ngomong sudah benar-benar total, antum ngomongnya sambil neken, ya udah itu. Dalam bahasa Arab itu dengan lam taukid dan nun taukid. Setelah Rasulullah SAW bersumpah kemudian mengatakan masalah ini. Kemudian yang berikutnya kata-kata sunan, ya. Sanan di sini artinya apa? Artinya jalan, tradisi atau tariqah, cara. Paham? Kemudian al-qudah, ya. Al-qudah ini artinya apa? Sayap atau kita bilang bulu, anak panah yang sama persis satu dengan sebelahnya. Anak panah tuh sama persis gak? Sebelahan. Nah, maka diistilahkan dengan pakai kata-kata qudah itu tadi. Jadi engkau ngikutinya bukan kemudian ada antum variasi, enggak. Total ngikutinya persis, tren sudah. Dan terjadi sekarang enggak? Viral apa? Pada ikut. Viral apa? Ikut semua. Dan ikutnya plek lagi. Yang berikutnya adalah dengan kata-kata dob. Dob ini kalau kita bilang kadal gurun, ya, para ulama menjelaskan hikmah kenapa Rasulullah mengatakan lubang dob. Ya ikhwah, lubang dob itu ada 3 penjelasan. Yang pertama, lubangnya itu enggak lurus. Antum pernah ketemu? Nah, lubang lurus gitu. Yang dibangun lurus atau belok-belok? Belok-belok. Mereka itu nanti apa? Sebentar kanan, sebentar kiri. Berarti punya ini enggak? Punya prinsip enggak? Persis. 1. 2. Lubangnya itu satu buntu lagi. Betul enggak? Ada lubang top kemudian tembus, kemudian ada jalan keluar. Gerong buntu. Ya, ini menunjukkan antara masuk sama keluarnya sama. Jelas tafsirannya? Oke. 3, lubangnya bersih apa kotor? Kotor. Gak ada lubang istilahnya bersih yang digerong sama binatang. Yang sudah berkelok-kelok, gak ada prinsip.
yang kedua buntu, dan yang ketiga kotor lagi. Faham tafsirannya sekarang? Makanya Rasulullah mengistilahkan dob dalam posisi di lubangnya. Ya, maka di sini ya ikhwah, secara ulasan ini mengungkapkan bahwa ya mereka akan benar-benar masuk ke lubang. Seandainya ada kaum Yahudi dan Nasrani masuk ke dalamnya, maka kaum muslimin juga ikut ke dalamnya. Ya, mereka mengikuti lubang yang kelok-kelok, susah tapi diikuti. Trennya susah nggak? Orang ngikutin tren sampai bayar loh. Ikut nggak? Ikut. Nggak gratis kan? Iya. Sudah nih. Kemudian juga seseorang yang mengikuti itu, mereka masuk dari satu lubang, keluar dari jalan yang sama. Ya, di dalamnya mereka benar-benar akan terpojok. Begitu masuk, kena masalah, bingung keluarnya. Akhirnya apa? Nyelesainnya pakai masalah yang sama. Kata mereka, kalau istilahnya nyemplung sekalian basah, nanggung. Ya sudah, ini prinsip orang-orang yang ikutin model kayak gitu. Apa mereka mentas habis itu cari jalan keluar? Enggak. Sudah sekalian basah aja. Kalau maksiat jangan tanggung, nanti sekalian di akhir. Ini prinsip orang-orang yang berpikir dengan cara itu. Apa mereka kemudian langsung kembali kepada Allah? Enggak. Ini yang mengerikan. Ditambah lagi yang terakhir, dalam posisi kotor, di mana menjadi sumber kebinasaan. Ya, jelas. Oke. Kemudian kaum Nasrani, ya kita kalau lihat nih, meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan Nabi Isa. Betul? Makanya disebut dengan Trinitas. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Kemudian kaum muslimin ada pemahaman ini enggak? Ada enggak? Apa namanya? Wahdatul wujud, sah. Sudah terjadi enggak sebelumnya? Sudah. Maka generasi setelahnya menjadi ngikutin. Karena diyakini bahwa semua itu wahdatul wujud ini sistemnya. Makanya para ulama menjelaskan kekafiran yang mengerikan luar biasa. Semua itu adalah Allah. Ya. Jadi mereka itu meyakini bahwa Allah ada di setiap semua. Ada di ini secara dat loh, bukan secara apa? Pengetahuan, dat. Ini yang jadi akhirnya disesatkan gara-gara masalah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui adalah secara pengetahuan. Allah mengetahui semua yang terjadi. Ya, pengetahuan bukan dat. Nah, wahdatul wujud ini konsepnya secara dat. Ya, sama dengan ketika orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu juga bagian dari Allah. Makanya mereka mengatakan Trinitas. Dan Trinitas ini, karena mereka kalau ditanya analogikanya gimana? Kok bisa disebut dengan Trinitas? Dan mereka meyakini itu. Coba antum lihat ya, kopi. Bagaimana bisa jadi kopi? Ada air, ada gula, ada bubuk kopi. Kalau dijadiin satu jadi kopi, diurai jadi 3. La haula wala quwata illa billah. Ilmu kopi yang dipakai. Loh, semua para pendeta mereka mengatakan nyebutin model kopi. Karena ini realita yang terjadi untuk menerima analogi itu. Ya, begitu diudek jadi satu, disebut dengan Tuhan. Ya, saya tutup. Ya, Nabi SAW mengatakan, hatta law kana fihim mayyati ummahu alaniyatan lakana fi ummati may yaf'al dzalik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dan disahihkan oleh dihasankan oleh Imam Albani nomor 2641. Disebutkan hingga seandainya ada di antara mereka yang menggauli ibunya sendiri secara terang-terangan, niscaya akan ada umat yang melakukan itu. Jadi kalau ada tren nih, ibunya digauli sendiri, maka kemudian mereka juga akan ikut juga menggauli ibunya. Sampai Rasulullah tegaskan hal yang kecil sekalipun, kalau sudah diikutin mereka ngikut dengan keji itu tadi.
Jelas? Sekarang pertanyaannya, tren yang buruk-buruk ini ada nggak? Yang mengerikan-mengerikan? Hah? Kasus kayak contoh orang pacaran dan lain sebagainya dengan cara yang nggak lazim. Terjadi nggak? Dan dibanggain lagi. Yang berakhir dengan zina. Kalau sudah malam tahun baru gimana? Orang-orang mengatakan apa? Biasa. Betul nggak? Karena saking trennya. Dan yang ngelakuin siapa? Kaum muslimin. Mau bicara apa? Ini depan mata kita ya, ikhwah. Bagaimana kemudian mereka melakukan dan kemudian jadi sebuah kiblat dan niru total. Seakan-akan itu sebagai sebuah modernisasi. Kalau orang yang kemudian nggak melakukan itu, maka mereka mengatakan apa? Wah, ini orang-orang yang seperti ini berarti nggak ngikutin zaman, tertinggal jauh. Hidup mereka primitif dan lain sebagainya. Ya, bahkan dikatakan kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah. Nanti insya Allah dalil keduanya kita akan bahas berikutnya. La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Faqila ya Rasulullah, ya, kafarisu warrum. Qala wa minan nasi illa ulaika. Dikatakan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7319. Disebutkan, ya, kiamat tidak akan pernah terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan-pelan akan mengikut tren tuh, ya. Lalu ada yang menanyakan kepada Nabi SAW, apakah mereka itu mengikuti Persia dan Romawi? Maka kata Rasulullah, selain mereka lantas siapa lagi? Sekarang terjadi enggak? Dulu bahkan antum tahu ada pesta ngikutin zaman dulu dan lain sebagainya. Jadi tren juga. Zaman dulu pakaiannya gimana, diikutin juga, ya ikhwah. Kata mereka ini modern. Bukan cuma Yahudi Nasrani aja. Modern Romawi sama Persia juga diikuti. Ya. Dan ini masuk ke dalam sampai kemudian mengatakan, tuh, itu kan agama nggak bolehkan. Kayak gini aja ditarik-tarik ke agama. Iya nggak? Yes. Nah, antum mulai mengatakan semua nggak boleh. Lalu yang boleh apa? Ujung-ujungnya akhirnya mengatakan surganya milik antum sendiri. Itu judge terakhir. Padahal sudah diperingatin itu sebuah kegiatan agama dan lain sebagainya. Betul nggak? Contoh Valentine. Agama bukan? Hah? Kejadian dulu berkaitan dengan agama Nasrani bukan itu Valentine? Yes. Diikutin banget. Dan nggak terasa orang kadang-kadang. Ustaz, saya nggak ngikutin, tapi ngasihnya pas tanggal yang sama. Sama aja bohong. Jelas. Ustaz, saya nggak ngikutin ulang tahun dan lain sebagainya, tapi cuma niup kompor, sama aja. Paham di sini? Ya ikhwah. Nah, inilah kondisi fitnah yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia yang terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan akidah kita, dijauhkan dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.